Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarkannya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Arsenal. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya memiliki berita bahagia bagi kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio BEC London. Oleh karena itu, di Indonesia terjadinya kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama kepada Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan situasi ini. Tetapi, kita juga tidak ingin kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI dibuat oleh Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin adanya campur tangan dari PPKI dalam proses proklamasi. Oleh karena itu, kita harus sepakat menentang hadiah dari Jepang dan kita harus bisa memerdekakan proklamasi itu sendiri. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kita harus mendapatkan hak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan kita harus bertegang teguh kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan hubungan dengan Jepang saat ini. Bagaimana kita semua? Apakah setuju? Setuju! Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintah golongan pemuda untuk merebut kekuasaan Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan. Ada maksud apa saudara-saudara kemari? Maaf mengganggu waktu Anda, kami membawa berita penting. Baiklah kalau begitu masuklah. Silakan duduk. Ada kabar penting apa yang kalian maksud? Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar berita ini dari radio LEC London. Kami para golongan muda telah mengadakan rapat. Kami ingin Bung Karno dan Bung Hatta mempercepat proklamasi. Kita tidak bisa begitu saja mempromosikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin untuk membicarakan ini dengan PPKI, karena PPKI adalah buatan dari Jepang. Dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyat Indonesia, bukan bangsa lain. Bukan begitu. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI. Karena PPKI merupakan badan yang menguruskan suatu kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu bahasa Jepang untuk memerdekakan bangsa ini, Bung? Kita harus bangkit!
kekuatan kita yang sekecil ini tak mampu bertahan terhadap gempuran Jepang. Mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan waktu itu? Dan apa tindakan kalian terhadap kaum wanita, para anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita bertahan terhadap gempuran itu? Coba kalian bayangkan, bagaimana bisa kita bertahan terhadap kebunisan itu? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang dirasakan oleh kita. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita selama ini. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Insinyur Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh kalah, Bu. Kita harus memikirkan meresapi ini secara matang agar terjadi hal-hal yang tadi diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini bagaimana cara menghadapi sekutu yang ingin kembali ke negeri ini. Dan sebaiknya, untuk kemerdekaan kita bahas pada sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Iya, lagi pula mereka masih muda. Kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus memanajemennya ke depan supaya mempersiapkannya dengan matang agar semuanya tidak akan berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kami bermaksud untuk membawa Bung Karno untuk mengikuti kami menuju ke tempat pengasingan. Maksudnya, apa yang kalian maksud? Iya, kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang. Sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut demi keamanannya. Iya, beri kami waktu. Ayo ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Cepat pengasingan apa? Tenang, Bung Karno udah ada di sana. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dibawa oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Apakah Anda tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku. Aku akan menjamin keselamatan mereka selagi mereka ada di Jakarta. Dan aku juga akan menjamin proklamasi kemerdekaan jatuh pada tanggal 17 Agustus. Dan tepatnya besok. Paling lambat pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkannya di Rengas Dengklok. Syukurlah, kalian baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya, Bung? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Lalu, kapan pelaksanaannya? Bagaimana dengan besok? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi.